Melalui deklarasi Balibo tanggal 30 November tahun 1975, rakyat Timor Timur menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Bergabungnya Timor Timur ke NKRI, sejatinya sebagai upaya mencegah terjadinya penguasaan oleh anasir luar dalam bentuk penjajahan. Yang menarik perhatian, bergabungnya Timor Timur yang statusnya menjadi sebuah provinsi di lingkungan NKRI, ternyata di intern rakyat Timor Timur timbul perbenturan kepentingan politik terutama di level elit Timor Timur. Kondisi politik tersebut semakin hari semakin memanas, dan telah memicu lahirnya sikap ambivalen politik pro-kontra terhadap NKRI. Mereka kelompok yang kontra NKRI, kurang lebih selama 24 tahun berjuang untuk lepas dan merdeka dari lingkungan NKRI. Sementara mereka warga masyarakat pro-NKRI, tetap dalam pendiriannya, setia kepada NKRI yang dianggap telah berkomitmen berusaha membangun wilayahnya yang dimasukkan dalam strategi rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut Pelita, yang memang secara serempak dilakukan di berbagai wilayah, tanpa kecuali. Sesungguhnya, pemerintah Indonesia era Orde Baru begitu semangat mempertahankan Timor Timur dalam naungan wilayahnya, tentu saja dilatari berbagai kepentingan, yang diantaranya kepentingan klaim historis dan geopolitik. Demi tercapai tujuan-tujuan politiknya, pemerintah Indonesia sudah rela berkorban membangun Timor Timur dengan menyerap anggaran 93% yang dibebankan pada APBN, yang tentu saja dengan target pencapaian, agar warga Timor Timur tetap nyaman menjadi bagian dari pemerintah Republik Indonesia. Sayangnya, kendati Timor Timur mendapat prioritas dalam pembangunan, namun sama sekali tidak berpengaruh kepada kelompok anti-NKRI, yang mana mereka tetap komitmen pada pendiriannya, yaitu ingin lepas dari wilayahnya NKRI. Tentu saja mereka kelompok anti-NKRI perjuangannya tidak berdiri sendiri, namun dilatari oleh kepentingan-kepentingan politik global yang melingkupinya ketika itu. Seiring berjalannya dinamika sejarah di Timor Timur yang semakin membahana, sementara di ibu kota Jakarta terjadi perubahan peta politik yang menggoyang pemerintahan Presiden Soeharto dan sekaligus mampu melengsarkannya. Lengsernya Soeharto secara otomatis telah menaikkan B.J. Habibie menduduki kursi kepresidenan dengan tugas untuk mengendalikan roda pemerintahan agar tidak terjadi vacuum of power. Barangkali, karena Presiden B.J. Habibie adalah seorang sipil, beliau memiliki cara pandang yang berbeda dengan pendahulunya dalam menyelesaikan kemelut di bumi Loro Sae atau Timor Timur. Ketika itu B.J. Habibie, tanggal 30 Agustus tahun 1999, kepada warga Timor Timur dihadapkan pada pilihan, menerima atau menolak otonomi luas dengan status khusus dalam NKRI. Jika mereka menolak otonomi dengan status khusus, berarti mereka memilih merdeka dan lepas dari pangkuan republik ini. Ketika itu rakyat Timor Timur lebih banyak yang menolak otonomi dengan status khusus itu, sehingga Timor Timur harus terlepas dari Indonesia. Dari 438.968 suara yang sah dalam referendum Timor Timur pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, sebanyak 78,5% mendukung kemerdekaan, dan 2,5% mendukung otonomi. Bagaimanapun kejadian ini menjadi pengalaman buruk bagi Habibie dan tidak menguntungkan dalam perjalanan kepemimpinannya. Pemisahan diri Timor Timur dari Indonesia, itu barangkali merupakan kehendak sejarah, betapapun berbagai cara sudah dilakukan untuk mempertahankannya. Sepertinya kejadian tersebut tak perlu disesali, sebab dua opsi yang ditawarkan mengandung resiko. Itulah sedikit rekam jejak historis perjuangan Timor Timur dari deklarasi Balibo tanggal 30 November tahun 1975 sampai referendum tanggal 30 Agustus tahun 1999 dan sampai terlepas dari Republik Indonesia. Bantu subscribe, like dan share, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi dari masa ke masa.